Kalian sudah mendisposisi kegiatan di sini ke Pak Kasubag TU, Pak Kasipenmat dan Pak Kasibimas Islam, karena saya ada rapat di Kanwil dalam rangka persiapan SKB dan wawancara CPNS tahun 2024 yang salah satunya adalah saya diminta untuk menjadi penguji. Kemudian setelah selesai rapat, sebentar, kembali lagi. Perkiraan saya rapat selesai sampai sore, maka saya wakilkan semuanya ke Pak Kasubag, Pak Kasipenmat dan Kasibimas. Karena memang ada 3 tempat hari ini Bapak Ibu untuk pentasarufan, yang pagi 2 tempat, yang siang 1 tempat ini. Tetapi saya minta ke driver saya setelah selesai, ayo balik ke kantor. Saya ingin hadir ke Minang dalam rangka penyerahan bantuan untuk guru-guru RA. Nah, mestinya saya bisa pulang ke rumah dan santai-santai di rumah, karena saya sudah mendapat surat tugas, sudah termasuk PR, dan saya tidak perlu absen 1 hari ini, karena pengganti absennya adalah surat tugas saya diupload oleh teman-teman. Tetapi saya ingin datang ke sini untuk melihat secara langsung Minang kondisinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya saya ingin bersilaturahim dengan guru RA yang akan mendapat bantuan. Nah, ilustrasi ini saya kira sudah cukup memberikan motivasi kepada panjenengan semuanya, betapa saya harus berjuang. Yang semestinya saya cukup di rumah, dan rumah saya, agar Bapak Ibu tahu, dari MTS 1 Semarang tempat lokasi rapat tadi, kalau tidak di Kanwil, di MTS 1 di Ketilang, itu hanya 500 meter ke rumah saya. Saya tidak yakin kalau Bapak Ibu seperti saya itu segera kembali ke rumah tarik selimut, nah kesempatan. Tapi saya tidak. Saya sempatkan datang ke sini. Saya kira ini ilustrasi ini bisa memberikan gambaran ya, bagaimana kita memotivasi diri kita masing-masing untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu untuk menjawab Bu Kepala ya, perlu motivasi. Saya kira tidak perlu saya menyampaikan banyak hal. Cukup ilustrasi saya tadi dijadikan motivasi kepada kita semuanya yang ada di ruangan ini. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Ibu di sini semuanya ya, yang saya tadi itu berpikir ya, pikir saya Minang ini itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit dari kantor. Ternyata hampir 1 jam. Nah, saya tanya sama Mas Solah itu, driver itu, Mas, kok nggak sampai-sampai Mas? Tasik mereka Pak. Ini tim saya ini nyampe ke negara mana nanti? Masa Demak kok ya seluas ini gitu dalam batin saya. Jadi ini kesimpulan saya, Minang ini berada di daerah terluar dari Demak. Karena konon sebelah sungai sana Jepara, betul ya? Jadi ini daerah terluar. Maka oleh sebab itu insya Allah nanti di tahun 2025 ini akan mendapatkan atensi khusus nanti dari kami ya. Monggo nanti diajukan proposal apabila mau bangun ya, ditujukan ke ketua BKM nanti ya. Monggo nanti. Karena saya baru tahu persis gitu ya. Kalau sekarang jelas tidak ada ya, kalau sekarang alokasinya sudah habis. Maka nanti insya Allah di 2025. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu ya, yang berikutnya, saya mengajak kepada Bapak Ibu
ini jauh dari kota ya, jauh dari keramaian kota, tapi saya berharap mindset, attitude Bapak Ibu semuanya tetap seperti orang-orang di tempat keramaian yang lain, seperti orang-orang di kota sana. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyadarkan diri kita masing-masing bahwa kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu untuk membesarkan peserta didik menuju ke alam kedewasaan yang diwarnai dengan pendidikan yang baik. Ini saya mengajak dan mengetuk kepada keluarga besar Men 6 ini agar sadar betul bahwa ada amanah di pundak panjenengan semuanya untuk membawa putra-putri di sini. Apalagi tadi laporan dari Bu Kepala ya, bahwa ini sebagai pusat atau sebagai epicentrum destinasi pendidikan yang sangat diminati di daerah Denpasar ini ya. Saya kira sekarang tidak hanya di sini, tapi di daerah lain madrasah sudah menjadi destinasi penuntut ilmu di mana-mana sekarang. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jaga quality. Jaga quality. Kualitas di Men 6 ini mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari Bapak Ibu guru, ya Bu Kepalanya juga jaga kualitas di sini. Kemudian yang berikutnya, buat program-program unggulan yang belum dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lain di sekitar sini. Di planning kira-kira program apa yang bisa dijadikan program unggulan di sini, sehingga tidak hanya banyak muridnya, tidak hanya banyak peserta didiknya, tapi memang betul-betul memiliki quality assurance namanya. Buat quality assurance di sini nanti bisa melibatkan Pak Saikun dan teman-teman pengawas ya. Bagaimana cara membuat quality assurance? Quality assurance itu adalah setiap lulusan di sini memiliki minimal kompetensi-kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Coba dirancang ya. Ini penting karena saya berpikir ini sangat strategis, satu-satunya min di Kecamatan Wedung. Bahkan di kota Wedungnya yang ramai tadi nggak ada minnya ya, malah minnya di sini gitu. Ini kesempatan panjenengan berkarya di sini. Kemudian yang terakhir ya, saya tidak banyak-banyak. Yang terakhir, jaga integritas ya, jaga integritas. Karena ini tidak terlalu jauh dari Mejen juga ya. Kan ke timur sudah Mejen ya. Ya, tidak terlalu jauh itu. Ada fenomena-fenomena yang tidak kita inginkan di sana, maka tolong jaga integritas di Men 6 ini. Karena saya sudah dengar katanya sudah virusnya sudah masuk ke sana kemarin. Jadi tolong di sini jadikan Men 6 ini sebagai lembaga pendidikan yang aman dan sehat. Itu ya Bu ya. Oke. Saya kira itu yang penting saya sampaikan. 3 atau 4 poin itu saja yang perlu saya sampaikan agar ini menjadi pegangan untuk panjenengan semuanya. Kemudian tambahan ya, instruksi Pak Menteri, tolong lembaga pendidikan atau lembaga yang di bawah Kemenag itu dibuat hijau ya. Coba nanti dikasih taman bunga atau dikasih bunga ya, tidak usah mencari yang mahal ya. Ini catnya juga belum selesai ya. Tidak apa-apa, nanti usahakan ya Bu Kepala ya, nanti gimana caranya lah dengan komite nanti coba dibuat hijau ya. Kita ikuti instruksi dari Menteri. Kemudian ini tambahan juga ya, Jawa Tengah ini diharapkan menjadi barometer kerukunan umat beragama ya. Maka tolong ditekan sedemikian rupa agar tidak terjadi gejolak dan konflik di Men 6
sekecil apapun segera ditangani. Kalau perlu ya minta tolong teman-teman pengawas untuk menangani. Contohnya apa? Ada yang keberatan misalnya dengan iuran ini, ada keberatan dengan infak ini, dengan gotong royong ini dan itu segera diselesaikan biar tidak terjadi gejolak apapun di Minang ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas sambutan Bapak Ibu semuanya. Saya harus berpindah ke lantai atas ya. Di sini tidak ada yang ikut tes CPNS, tidak ada ya. Ikutnya yang P3K ya. Oke, ya. Baik, mudah-mudahan lulus semuanya. Ada berapa ya? Ada berapa? Oke, tadi sudah dicatat kebutuhan guru kelas 2 dan sebagainya. Guru PAI hanya ada 1, sudah dicatat oleh Pak Kasipenmat. Nanti ini kan tadi ya hasil rapat di Kanwil itu saya buka dulu. Itu cukup banyak nanti kita dapat ASN ya. Mudah-mudahan itu nanti kebagian ya. Ada, jadi ini nanti ada 4.530 yang berhak ikut tes, yang berhak ikut tes. Sedangkan formasinya itu 2056 ini ya. Jadi nanti yang akan saya uji itu nanti ada 4.530. Lihat anunya saja itu belenger kayak apa nguji sebanyak itu gitu ya. Nah itu 4.530. Sedangkan formasi yang dibutuhkan itu 2056. Mudah-mudahan dari 2056 ini Demak nanti kebagian. Insya Allah nanti akan kita bicarakan untuk penempatannya di madrasah mana saja yang memang membutuhkan ya Bu ya. Termasuk P3K-nya nanti tentu Pak Kasubag yang akan membuat planning penempatannya nanti di mana ya yang memang dibutuhkan ya. Saya kira itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.